Selamat datang di channel The DDMW. Ingin tahu tentang keamanan data Anda pada perbankan dan keuangan di Indonesia? Perjalanan menuju pelindungan data yang memadai di Indonesia cukup panjang. Hari ini kita akan membahas agak detail tentang ini. Ceritanya dimulai di awal tahun 2022, tepatnya sekitar Juni, ketika Kemenkominfo memblokir beberapa penyelenggara sistem elektronik atau PSE, antara lain PayPal, Yahoo, dan Dota, karena para raksasa PSE ini gagal mendaftar di bawah sistem lisensi baru. Pemblokiran ini sontak menjadi kontroversi hingga dunia internasional. Pada ranah media massa mainstream, beberapa kantor berita internasional seperti Reuters, Channel News Asia, dan The Straits Times menyoroti hal ini. Sedangkan di media sosial, setidaknya tagar seperti blokir Kominfo, Epic Games, dan PayPal menjadi trending di X, yang dulu masih bernama Twitter. Dengan pesan yang banyak mengkritik langkah pemerintah kala itu yang memblokir PSE-PSE yang dinilai merugikan industri game online Indonesia dan para pengguna PayPal. Hal ini menjadi kontroversi karena dengan perkiraan pengguna internet sebanyak 221 juta dan populasi muda yang melek media sosial, Indonesia adalah pasar yang signifikan untuk sejumlah platform teknologi. Bahasan tentang kontroversi ini dapat kita bahas pada video lainnya. Kembali ke pokok bahasan. Pemblokiran ini seolah menjadi alarm yang menyadarkan kita bahwa ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelindungan data masyarakat di negeri ini. Kita melangkah ke beberapa bulan berikutnya. Pemerintah Indonesia pun seolah terjebak antara dua pilihan sulit, menegakkan regulasi ketat atas PSE termasuk PSE-PSE raksasa kelas dunia, atau memberikan insentif investasi asing dalam ekonomi digital. Menjaga keseimbangan antara keduanya menjadi tantangan yang berat. Kekhawatiran seputar kejelasan regulasi Indonesia untuk perusahaan teknologi semakin meningkat. Kebutuhan untuk solusi yang konkret semakin mendesak. Dari situlah lahir Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sebuah regulasi penting yang diberlakukan untuk memastikan pelindungan data pribadi. Hal ini adalah tonggak penting dalam lanskap ekonomi digital Indonesia. Sektor keuangan, termasuk layanan perbankan syariah, sangat terdampak oleh regulasi ini, mengingat bahwa sektor ini mengelola, menyimpan, dan melindungi data pelanggan dalam jumlah besar. Sebenarnya, jalan panjang menuju terbitnya Undang-Undang PDP ini sangat dinamis dan menarik untuk dibahas. Kita akan paparkan pada video lainnya, atau mungkin pada format diskusi atau dialog yang bisa lebih interaktif. Di sektor perbankan dan keuangan Indonesia, kita telah melihat langkah-langkah awal yang diambil oleh pemerintah dalam rangka melakukan PDP, serta tantangan yang dihadapi. Bahkan hingga saat ini, pelaksanaan perlindungan data ini bukan hal yang mudah dan tak akan menemukan tantangan. Pemberlakuan Undang-Undang PDP ini memiliki konsekuensi hukum yang berfungsi sebagai referensi utama membimbing sektor keuangan menuju masa depan di mana data pelanggan diperlakukan dengan standar perlindungan yang tinggi dengan langkah-langkah perlindungan yang kuat. Undang-Undang PDP ini telah merombak pendekatan sektor keuangan terhadap pelindungan data, memastikan bahwa data pribadi Anda dilindungi dengan standar tertinggi. Terakhir, satu hal yang tak kalah penting dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini, bank perlu meningkatkan perhatiannya terhadap perlindungan data pribadi. Misalnya dengan menggandeng pihak ketiga yang kompeten untuk mengupgrade kemampuan dalam melakukan perlindungan data dari ancaman yang dinamis, sekaligus membangun budaya perlindungan data bagi semua stakeholder bank. Karena dalam industri keuangan, keamanan data nasabah adalah prioritas.